Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR menggelar RDPU dengan sejumlah mantan Mendikbud di Komisi 10 DPR Senayan, Jakarta, Selasa 2 Juli. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan, rapat ini dapat menjadi catatan evaluasi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan menuju generasi emas pada tahun 2045. Panitia Kerja Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU dengan sejumlah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di ruang Komisi 10 DPR RI Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 2 Juli. Rapat yang dihadiri Muhadjir Effendi, Muhammad Nuh, dan Muhammad Nasir tersebut membahas pandangan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan, hingga pandangan dan gagasan reformulasi anggaran pendidikan atau alokasi sebarannya ke kementerian maupun lembaga. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan rapat ini dapat menjadi catatan dan masukan bagi pemerintahan yang akan datang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah terkait permasalahan pendidikan. Itu kan masalah PPDB, masalah BOS, masalah soal UKT dan sebagainya, ini masih numpuk dan akan menunggu pemerintahan baru berikutnya. Jadi menurut saya PR-PR inilah harus kita sampaikan kepada pemerintahan baru. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2019, Muhadjir Effendi, menyoroti permasalahan anggaran pendidikan hingga UKT yang dinilai naik. Muhadjir menekankan pentingnya perubahan pola pikir pemimpin perguruan tinggi, sehingga menurut dia, para pemimpin di universitas atau rektor perlu mengubah cara pandang mereka untuk mencari uang demi biaya pendidikan kampus. Kalau saya lihat sebetulnya peraturan menterinya bagus, Permendikbudristek itu tidak ada pasal yang itu kan kemudian di bagaimana menerjemahkan dari para rektor gitunya. Nah, ini menurut saya perlu ada perubahan kebijakan yang sifatnya merubah mindset ini pada mereka. Muhadjir menambahkan, dengan adanya rapat ini, diharapkan DPR hingga pemerintah mewujudkan adanya tata kelola anggaran yang baik, juga maksimal, sehingga bisa meningkatkan kualitas, kapasitas, hingga adanya akses yang lebih relevan di bidang pendidikan. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.